Halo para tukang nonton, balik lagi bareng Bang El. Nah, kali ini Bang El mau nyeritain sebuah film yang berjudul New Autonomy Yuri Sahara. Film ini dirilis pada tahun 2020. Film ini sendiri dibintangi oleh seorang wanita cantik bernama Sasahara Yuri. Dan buat kalian yang ingin tahu cerita, langsung aja kita tonton videonya sampai selesai. Nah, buat kalian yang ingin nonton full filmnya, kalian bisa cari melalui kode unik yang ada di dalam video ini. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita lanjut ke videonya. Nah, di awal film kita langsung diperlihatkan dengan seorang istri cantik yang sedang asik memasak. Wanita ini bernama Koyama. Tak lama kemudian suami Koyama yang tak tahu siapa namanya ini pun datang. Nah, berhubung gak tahu siapa namanya, jadi kita sebut aja dia si Kan. Nah, Kan ini pulang lebih awal karena ia ingin memberitahukan pada Koyama kalau ia baru saja naik jabatan menjadi seorang CEO di sebuah perusahaannya. Nah, karena terlalu bergembira, si Kan ini pun memeluk Koyama dengan sangat lembut. Karena telah mencapai posisi yang sangat baik, Kan pun ingin segera memiliki anak bersama dengan Koyama. Nah, pada malam harinya, saking senengnya si Kan ini sampai nggak bisa tidur. Koyama pun memulai perbincangan kecil pada malam itu. Sementara Kan, ia terus menghayal ingin memiliki seorang anak yang cantik. Dan lalu mereka pun pergi untuk bercocok tanam. Nah, keesokan paginya, si Kan ini merasa sangat gugup karena ia akan melakukan pelantikan di depan karyawan lainnya. Tapi pada pagi itu Kan sangat ingin membawa mobil. Sementara Koyama terus berusaha melarang Kan karena Kan ini sudah lama nggak bawa mobilnya sob. Tapi Kan ini terus memelas dan ia juga mengatakan kalau besok ia akan menggunakan kereta kembali untuk berangkat bekerja. Karena tak ingin merusak suasana hati suaminya, Koyama pun mengambilkan kunci dan lalu mengantarkan suaminya hingga depan rumah. Tak lama berselang, si Kan ini mengalami kecelakaan hingga membuat seorang wanita meninggal. Tapi sayangnya kejadian itu nggak ditampilin di dalam film ini sob. Dan akibat dari kecelakaan itu membuat seorang pria tua bernama Chiang menjadi sangat merana dan sangat kesepian. Nah, karena kejadian itu Koyama datang menghampiri rumah Chiang untuk meminta maaf akibat ulah kelalaian suaminya itu. Ia juga membakar dupa untuk memberi penghormatan kepada istri Chiang. Nah, buat kalian yang ingin nonton full filmnya, kalian bisa ketik aja kode dari Bang El ini, NSPS strip 896. Setelah Koyama membakar dupa, Chiang datang menghampiri Koyama. Ia mengatakan kalau mendiang istrinya berencana membuka toko kembang. Sementara Chiang yang sudah tua ini tidak dapat melakukan apa-apa dengan kondisi tubuhnya yang telah menua itu. Koyama pun sangat memohon maaf kepada Chiang dengan beban yang akan diderita Chiang, dan lalu ia memberikan amplop yang berisikan uang pada Chiang. Nah, Koyama ini juga berjanji akan bertanggung jawab untuk menggantikan posisi istri Chiang pada bulan depan. Aduh, kampret, aji mumpung banget nih apa tua. Nah, setelah itu Koyama berpamitan dengan diiringi rasa sedih sob. Akan tetapi saat sampai di rumah, Koyama ini teringat akan ucapan suaminya yang ingin memiliki seorang putri yang cantik. Nah, karena ingat itu, si Koyama ini malah ngobok-ngobok serabinya sob, sambil diguyur dengan air keran sob. Biasalah ya, wanita yang sering dikasih sentuhan tiba-tiba tak tersentuh lagi kan jadi gimana gitu ya sob ya. Sementara itu suami Koyama ini sedang berada di balik jeruji penjara sob. Nah, beberapa waktu kemudian Koyama kembali ke rumah Chiang dan meminta izin untuk menabur dupa pada Chiang. Setelah memberi penghormatan pada mendiang istri Chiang, Koyama memberikan kembali amplop yang berisikan uang pada Chiang. Chiang pun langsung menghampiri Koyama dan menanyakan sampai kapan suami Koyama akan keluar dari penjara. Kan masih memiliki masa hukuman selama 3 bulan lagi sob.
Bukannya mendapat jawaban yang baik, Koyama malah mendapat sindiran dari Chiang, karena Koyama akan bisa selalu bersama dengan pasangannya. Sementara Chiang menjadi hidup kesepian dan tidak bisa menikmati Serabi lagi sob. Ucapan Chiang itu membuat Koyama sangat tertekan dan dipenuhi rasa bersalah. Chiang lalu mengambil minuman dan menyuruh Koyama untuk meminum minuman itu, untuk menebus kesalahannya dan untuk menemani Chiang yang kesepian. Saat gelas terisi minuman, Koyama langsung meminum minuman itu. Dan setelah gelas kedua habis, Chiang menanyakan apa yang akan Koyama lakukan jika sampai mabuk dan pingsan. Koyama langsung mengatakan kalau Chiang dapat melakukan apapun hingga ia merasa bebas. Hal itu membuat Chiang menjadi tambah bersemangat dan lanjut memberikan minuman pada Koyama hingga Koyama ini mabuk berat. Dan aksi perkebunan pun gak bisa untuk dihindarin sob. Pokoknya lu harus nonton film ini karena seru banget dengan durasi yang cukup panjang sob ya. Kalau kalian yang suka film dengan durasi yang sangat panjang. Oke, kita lanjut lagi. Dan setelah kejadian itu, Koyama setiap hari harus datang ke rumah Chiang untuk menggantikan istrinya. Dan Koyama pun menyanggupinya. Iyalah, Koyama menyanggupi. Di sisi lain ia ingin menebus kesalahan suaminya, tapi di sisi lainnya karena ia juga gak enakan sob ya. Sementara suaminya terus merenungi kesalahannya di dalam penjara. Keesokan harinya, Chiang pergi menemui sahabatnya dan memberikan beberapa barang. Saat sedang asik melihat barang, ada sebuah bola yang mengenai tongkat Chiang. Ia langsung mengambil bola itu dan menendangnya kembali. Hal itu sontak membuat sahabat Chiang menjadi terkejut. Chiang meminta temannya untuk merahasiakan kebohongan tersebut agar Chiang dapat membiayai hidupnya. Sementara Koyama sendiri, ia sedang berada di rumah Chiang untuk menggantikan istri Chiang mengurus rumah dan mengurus kebutuhan Chiang. Nah, pada malam harinya saat Koyama ingin membersihkan bekas makan Chiang, Chiang yang tahu Koyama akan pulang langsung menyuruhnya untuk menyiapkan kasur. Setelah siap, Chiang pun langsung pergi yang mengajak Koyama untuk bercocok tanam. Enak banget ya, perut kenyang habis makan langsung olahraga pula itu. Oke, singkat cerita 3 bulan pun berlalu. Kan yang telah bebas dari penjara ini langsung datang untuk memberikan penghormatan pada istri Chiang bersama dengan Koyama. Kan sangat menyesali perbuatannya itu. Ia juga sangat meminta maaf pada Chiang karena telah membuat istri Chiang meninggal. Koyama yang sebagai istri juga ikut meminta maaf pada Chiang. Lalu Chiang mengatakan kalau ia sangat kesepian karena istrinya yang telah meninggal. Chiang pun merasa sangat iri pada Kan, dan ia memintakan untuk menceraikan Koyama saat itu juga. Tapi Kan tidak sanggup untuk menerima permintaan Chiang itu. Lalu Chiang juga mengatakan kalau ia telah meminta Koyama untuk datang setiap hari ke rumahnya. Dan Chiang juga dilayani dengan berbagai cara oleh Koyama. Sontak ucapan Chiang itu membuatkan terkejut dan sangat emosi. Apalagi setelah Chiang mengatakan kalau ia akan merawat istri Kan dan menyuruhkan untuk menunggu mereka di ruang sebelah sambil minum. Kan langsung berusaha untuk mengingatkan batasan yang tidak boleh dilakukan oleh Koyama. Tapi Koyama yang kayak sudah ketagihan ini mengatakan kalau tidak apa-apa, karena ia melakukan semua ini demi Kan. Dan ia juga memaksakan untuk pergi meninggalkan mereka dan langsung menutup tirai ruangan itu. Sementara Kan hanya bisa meratapi apa yang telah dilakukan oleh Koyama. Nah, Chiang sendiri ya pasti senang lah ya karena ia bisa bercocok tanam bersama Koyama. Bagian ini seru banget sob, cuman sayangnya harus di-cut ya karena berbahaya. Singkat cerita, setelah berkebun, Koyama pun langsung menghampiri Kan. Kan pun hanya bisa meminta maaf pada Koyama karena perbuatannya itu. Dan mereka pun langsung pulang meninggalkan amplop yang berisikan uang. Anjir, super enak banget ini Fatwa 1 ini ya. Udah dapet Serabi terus dapat duit pula. Chiang juga mengatakan kalau ia sangat beruntung karena kematian istrinya itu. Nah, pada malam harinya Koyama mencoba minta maaf pada Kan atas perbuatan yang telah ia lakukan bersama dengan Chiang.
Tapi kan tidak mau memaafkan Koyama karena kan merasa mengalami kesulitan ketika bersama dengan Koyama. Ya gagal deh pengen punya anak yang cantik ya sob ya. Setelah kejadian itu, Koyama selalu diajak berkebun oleh Chang dan film pun berakhir. Oke, buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dulu ya sob. Sampai jumpa di film lainnya sob. Oke, thank you ya sob. Bye bye.